Syahadat inilah yang dapat menjadi yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Nah, melekat pada diri mufassir itu sendiri tentu dia seorang muslim ya. Kalau mufassirnya bukan muslim, bukan mufassir namanya. Anggap terlepas kalau yang melekat yaitu muslim, berilmu dia. Apakah Indonesia bisa menerapkan sistem-sistem yang terdapat dalam ajaran Islam secara vulgar? Kalau secara vulgar itu tentu tidak mungkin karena kita negara Pancasila. Tapi positivisasi hukum Islam kan dari dulu hingga sekarang sudah banyak berhasil dilakukan, seperti adanya undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang perkawinan, kan itu representasi dari ajaran Islam. Nah, dalam hal manfaat tafsir ayat syasah untuk kelembagaan secara resmi kan tidak mungkin. Dia dapat berguna bagi orang-orang penyelenggara itu sendiri, sehingga dengan penyelenggara yang mempunyai wawasan pengetahuan tafsir ayat syasah, tentu kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu akan lebih cenderung kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi ini tidak bisa masuk ke dalam sistem kelembagaan, hanya bisa masuk ke penyelenggara atau suprastrukturnya saja ya. Karena kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila. Bagaimana kriteria pemimpin yang ideal untuk memimpin suatu negara? Kalau menurut saya, dia mempunyai kemampuan leadership tingkat nasional ya. Dia mempunyai kemampuan leadership tingkat nasional, itu yang penting. Nah, karena ini bicara negara Islam, tentu dia harus muslim. Kemudian harus mempunyai sifat adil, bijak. Ya setidaknya sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah lah. Adil, cakap atau pintar, bijak. Balik artinya menyampaikan amanah, kemudian dia memegang amanah, komitmen. Karena kalau kita bicara kriteria pemimpin yang ideal itu dari berbagai tokoh ada perbedaan yang signifikan, meskipun syaratnya sama, tapi bahkan kadang penjelasan tentang syarat dengan kata yang sama pun penjelasannya beda. Jadi yang jelas, kalau bagi saya ingin menjadi pemimpin, berkaca dulu punya nggak kemampuan memimpin. Kalau tidak punya, jangan berambisi memimpin, karena kalau tetap dipaksakan, bukan kita yang jadi korban, tapi orang-orang yang dipimpin. Kemudian pertanyaan terakhir, penanya yang ke-26, Muhammad Khozi Rahman, jelaskan maksud kandungan surah At-Taubah ayat 12. Ini pertanyaan dosen kepada mahasiswa ya, bukan pertanyaan mahasiswa kepada dosen ya sebenarnya. Tafsir At-Taubah ayat 12. Ayat 12 surah Taubah itu bunyinya, jika mereka merusak sumpah atau janji mereka setelah mereka berjanji dan mereka mencela agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar mereka berhenti. Jadi ini terkait dengan perang ya, terkait dengan sikap-sikap pemimpin kepada kaum non muslim misalnya, ataupun kepada negara lain ataupun kepada negara non muslim. Jadi kita sebagai umat muslim, apabila sudah terjadi perjanjian, misalnya perjanjian damai antara kedua belah pihak, kemudian setelah mereka membuat perjanjian
perjanjian diplomatis, misalnya perjanjian bilateral ataupun yang lainnya. Kemudian janji yang dibuat itu mereka rusak sendiri, kemudian mereka menghina agama kita, bukan menghina kita ya, menghina agama kita, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Maka dengan kondisi seperti itu, sudah membuat janjinya dirusak sendiri, sudah merusak janji tersebut, kemudian mencaci, menghina, maka sudah timbul syarat untuk melakukan perang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka berhenti melakukan itu. Tujuannya agar perjanjian itu dapat dilaksanakan sesuai mana yang telah disepakati. Jadi tujuan dari ayat ini bukan untuk menguasai, tapi agar supaya mereka yang ingkar janji, kemudian mencacah agama, menghina Islam, itu diperangi. Tujuannya supaya tepat janji dan tidak mencacah agama lagi, ya, bukan perang ya, bukan perang dalam artian membasmi mereka, bukan perang dalam artian menguasai negara mereka. Bahkan dalam hal konteks peperangan pun sebenarnya dalam ayat-ayat lain, apalagi di surah Muhammad misalnya, itu kan dilihat perangilah mereka jika mereka memahami, kemudian perangilah mereka jika mereka mengusirmu dari kampungmu misalnya. Jadi kita dalam hal terkait dengan perang memerangi itu, umat muslim itu dianjurkan untuk bersifat pasif dulu baru aktif, bukan bersifat aktif dulu baru pasif, ya. Nabi sebelum menyerang suatu daerah pasti beliau mengirimkan surat kepada pemimpin daerah tersebut mau masuk Islam atau tidak langsung menyerang. Tapi kalau orang itu mau masuk Islam ya damai, kalau pemimpinnya mau masuk Islam sebagian harganya tidak, ya tidak apa juga, dianggap kafir zimmi, dilindungi haknya selama bayar pajak. Tidak serta-merta ada kelompok orang muslim, orang non muslim misalnya suatu daerah langsung diserang oleh Rasulullah atau sahabat 4, tidak, diberi ajakan dulu untuk masuk Islam. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di Google Classroom. Terlepas perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita, itulah jawaban yang dapat saya berikan semampu saya sesuai dengan pengetahuan yang saya dapat dari guru-guru saya juga, dan yang saya dapat dari apa yang telah saya baca. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.